jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat penting, sangat bagus sekali, yaitu kamu timana, harta banyak atau harta berkah? Masya Allah. Jamaah siapin catatannya ya, karena nih tadi nih masih ada satu pertanyaan saya belum dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz boleh langsung dijawab aja tadi pertanyaan yang sempat kepotong nih. Sebenarnya dalam sebenarnya dalam pandangan Islam, mengapa umat Rasulullah diberikan fitnah harta? Karena kan tadi disebutkan bahwa harta itu adalah fitnah. Apakah umat Nabi terdahulu tidak mendapatkan fitnah harta? Nah ini mohon penjelasannya nih, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Pak Kiai dimuliakan Allah, Mas Mikdad serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin amin ya rabbal alamin. Kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tuh senang untuk dimintai. Jadi dimintai apapun Allah tuh sangat senang untuk mengabulkan hamba-hambanya. Termasuk minta harta. Mintalah sama Allah sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya harta tersebut membawa kepada kebaikan. Ya, ini tim harta berkah berarti. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Al-Quran menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim gitu ya. Maka harta dan anak-anak adalah fitnah. Dan di ayat lain, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan jadikan harta dan anak-anak itu melalaikanmu daripada mengingat Allah. Kemudian di ayat yang lain, rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Ada seorang laki-laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi oleh nurus samawati wal ardh, yang dipenuhi oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahaya langit dan bumi, adalah mereka yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh bisnis, oleh usahanya, tidak dilalaikan oleh harta bendanya. Maka ternyata harta bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu artinya adalah ujian. Jadi kita ini kan diuji, di dunia ini kita akan diuji semuanya. Dengan apa? Dengan apapun itu. Dan salah satu yang paling banyak menguji manusia adalah dari harta. Daripada kekayaan. Apakah umat terdahulu juga diuji dengan harta? Jelas. Bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam itu mereka minta sama Nabi Musa. Kita ini udah gak ada tempat tinggal, gak ada makanan, minta dong. Ya akhirnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala manna wassalwa, makanan dari langit, kemudian dikasih minuman yang segar, yang manis, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun mereka minta lebih. Ya mereka minta lebih. Enakan nanam sendiri. Coba lihat. Udah dikasih makanan dari surga. Mereka masih bilang enakan nanam sendiri. Enakan makan beras, enakan makan gandum. Coba lihat bagaimana harta itu tidak akan pernah ada cukupnya. Betul. Dikasih makanan surga, dikasih minuman surga. Selama masih di dunia akan tetap menjadi fitnah yang namanya harta. Lihat bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya diuji. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk yang paling khawatir akan fitnah harta. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan, saya tidak pernah khawatir dengan umatku yang kena kefakiran. Tapi saya sangat khawatir ketika mereka diberikan satu lembah emas. Lalu mereka meminta lembah yang kedua menjadi emas lagi. Ketika dapat 2 pengen 3, dapat 3 pengen 4, dapat 4 pengen 5. Maka akan terjadi yang namanya harta itu menjadi fitnah. Coba lihat realitas sekarang nih. Banyak persaudaraan yang dari kecil akrab, sampai SMA akrab, kuliah akrab, saling membantu adik kakak. Setelah menikah berantem gara-gara harta. Kenapa? Karena ternyata sudah ada warisan. Warisannya menjadi pertengkaran. Subhanallah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah ujian ini. Ujian yang kedua yang lebih besar daripada itu adalah ujian lalai dari mengingat Allah. Makanya Al-Qur'an mengatakan an dzikrillah, mengingat Allah, karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ya. Qu'udan ya, qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini ada orang yang baru dapat sedikit udah nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dapat pekerjaan misalnya, wah kalau saya sholat dulu nih bisa ini pekerjaannya. Kalau saya sholat dulu bisa nggak gol nih bisnisnya. Akhirnya melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fitnah sesungguhnya daripada harta, yakni daripada harta itu menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hartanya membuat kita lebih dekat kepada Allah, kenapa tidak? Masya Allah, nah gitu. itu yang diharapkan ya. Benar. Jadi sekarang mungkin lebih
kita tercerahkan juga nih kalau fitnah itu bukan hanya kalau misalnya kita diomongin gak sesuai fakta. Nah ini penting karena tadi kita mikirnya kalau fitnah itu cuma itu doang ya. Kalau itu arahnya ke namimah, adu domba, kemudian ke gibah. Tapi kalau fitnah itu lebih luas lagi. Betul, ternyata ujian ya intinya. Jadi mungkin kenapa Allah memberikan ujian kepada kita ya. Contohnya kalau kita misalnya lagi sekolah nggak dikasih ujian, kita nggak tahu skor masing-masing individu berapa ya. Waduh, subhanallah. Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih Ustazah penjelasannya, alhamdulillah. Nah baik jamaah, ini bicara soal harta ya pasti juga di mana-mana semua orang butuh. Segalanya memang bukan uang tapi segalanya bukan uang tapi gimana uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Nah makanya ini kita bicara soal uang penting juga nih gimana supaya uang tuh tetap berkah buat kita dan kita juga tetap merasa cukup. Nah sebelum kita tanya lagi sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ngasindir ini, ngasindir itu. Kita cuma ketawa. Kita cuma ketawa. Katanya cuma ketawa, sekarang nangis. Kalau lagi bahagia katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi yang di video pertama dipamerin itu hasil curian. Aduh udah hasil mencuri dipamerin lagi. Ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Nah Kiai ini kita lihat tayangan tadi nih saya jadi ingat hadis riwayat Tirmizi nih. Katanya ada yang mengatakan begini katanya. Tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Nah ini tapi ada pertanyaan juga nih Kiai. Masya Allah. Kalau memang harta itu ujian, mengapa Nabi Sulaiman meminta kekayaan bahkan kerajaan yang luar biasa kepada Allah? Nah ini kita jadi pengen tahu nih Kiai ini mohon penjelasannya silakan. Beda sama kita Nabi Sulaiman. Beda ya jauh ya. Dia minta kekayaan bersyukur. Nah makanya nih kita butuh penjelasannya lagi nih dari Kiai nih. Ya silakan Kiai. Mohon izin Habib. Tafadhol, Ya Kiai. Habib Usman, Pak Kiai Syam, Bang Mikdad. Pemirsa Indonesia Islam itu indah yang sangat saya sayangi. Ternyata orang yang tadi hasil curian itu nggak berkah. Gak berkah jadi itu tandanya ya Kiai ya. Berkah itu kan Habib Usman mengatakan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan berkah. Buat apaan gaji 5 juta nggak berkah? Ngapain? Lebih baik 100 juta tapi berkah begitu. Nah, betul dong kalau itu ya semua juga setuju Kiai. Aduh. Pemirsa Indonesia. Jadi hal yang seperti ini banyak orang-orang yang memang terkecoh. Nah oleh karena itu mari sama-sama kita come back to God, kembali kepada Allah. Hendaknya kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Sampai waktu itu pemirsa izin, Nabi mengatakan lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'is salin. Enggak akan bergeser nih. Kedua tumit telapak kaki di hari kiamat nanti sebelum Allah pertanyakan 4 hal. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah. Kenapa tuh umur kok kau lalaikan? Ayo. Wa an sababih ma'abdah. Wa an sababih ma'ablah. Yang kedua, kenapa kok masa muda kau hancurkan? Yang ketiga wa amalihi min anak tasabahu. Hei, kau curi tadi uang siapa? Ayo, kau berbangga-bangga, kau santai-santai, kau berleha, kau senang-senang, kau masukkan ke YouTube biar viral. Oh, ternyata pencuri. Wa amalihi min ainak tasabah wa fima anfaku. Harta yang kau dapat dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Wa an ilmihi mada amila bihi. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia demen berkuda waktu itu. Wow, sampai terbenam matahari dia nggak pernah kenal lelah siang dan malam. Allah menguji itu Nabi Sulaiman terjatuh dari kudanya sampai terkilir dia nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak sampai dia menangis, dia bertobat. Rabbik firli. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni aku ya Allah, aku bertobat. Wahabli mulkan. Ternyata ya Allah berikanlah, anugerahkanlah mulkan, kekayaan berupa kerajaan layan bagi. Tuh, yang nggak ada, yang namanya orang-orang yang memiliki pada saat itu nggak punya apa-apa. Kecuali aku mimba'di. Innakan terwahab. Sungguhnya engkau adalah maha pemberi anugerah. Begitu nangis. Dikabulkan itu kekayaannya oleh Allah kepada Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman pun berdoa pemirsa. Dengan bersedih hati, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mila sholihan tardahu. Ternyata ya Allah ya Tuhan kami, Rabbi auzi'ni anugerahkanlah apa? Berupa ilham untuk tetap bersyukur kepadamu ya Allah akan nikmat yang banyak yang diberikan kepada aku. Tapi tidak hanya itu saja, kepada kedua orang tuaku. Betapa indah itu Nabi Sulaiman. Tetapi juga tentang pekerjaan yang Allah berikan kesolehan, juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama hari ini kita come back to God, kembali kepada Allah, tenang pada sistem yang dibina oleh Nabi Sulaiman waktu itu, yang kita contoh. Maaf, bukan hanya kekayaan tetapi keilmuan yang bisa menjaga harta. Ya. Masya Allah, Masya Allah, Kiai. ini kisahnya luar biasa. Jadi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu supaya dia juga bisa menjaga hartanya. Betul Ya sekali. karena percuma kalau kita nggak punya ilmunya, harta juga bisa habis dalam waktu sekejap. Karena harta bukan menjaga dirinya, bukan dari kita, Betul. tapi ilmu yang menjaga harta. Aduh, Masya Subhanallah. Allah, Subhanallah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini, sangat menarik dan sangat penting sekali. Kita masih dalam bahasan, kamu tim mana nih? Tim harta banyak atau tim harta berkah? Nah makanya ini saking banyaknya pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik nih Masya Allah. Silakan gimana Bib? Ini banyak banget nih Bib pertanyaannya. Pengen nanya sama Ustadz Sam nih semua ini. Boleh langsung aja. Masya Langsung aja. Allah. Enggak dong, Habib juga nanya ke Habib dong. Ganti-gantian lah biar semuanya mudah-mudahan terjawab. Ini siapa ya. yang bacain pertanyaan nih? Silakan nih langsung. Mas Mika atau dari boleh. kita nih? Oh, Saya iya. aja deh yang bacain nanti Oh, harus boleh, kita apa aja. ini Oke, aja ya. silakan. Kalau enggak Ani jadi jurinya aja deh. Aduh, jangan dong Habib ini karena nungguin jawaban dari Habib nih jamaah di rumah nih. Kita bacain ini dari Instagram dulu ya. Ada pertanyaan dari @idar_mw_. Assalamualaikum, saya mau tanya. Jika suami menafkahi istri dan anak-anaknya, tetapi dikala kita berantem, suami selalu mengungkit-ungkit seolah dia itu merasa, "Hei, kamu kalau bukan aku yang menafkahi, apa kamu anak-anak juga orang tuamu selalu kamu kirimin makanan, gak akan bisa. Nah, apa itu termasuk punya harta banyak, gak berkah atau berkah?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, saya pertanyaannya juga jadi agak bingung. Nah ini boleh dijawab sama Habib Usman. Mungkin kalau suaminya bukan menafkahi. karena aku gitu kan kalimatnya. Iya, kalau bukan karena aku lu gak akan bisa apa-apa. Ya, intinya gitu. itulah, Kasarnya ya, gitu. intinya Kalau bukan karena aku nggak makan loh. Nah itu mungkin merasa Nah, ini. punya jasa kali Bib Betul. maksudnya. Mohon Jadi penjelasannya, silakan. kalimat akunya sendiri di sini adalah yang menyombongkan dirinya. Padahal rizki Nauzubillah. minallah. Padahal Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu hanya kekhilapan suami ibu aja. Amin ya Allah, ya Atau Rabbal alamin. kekhilapan daripada laki-laki tersebut. Tetapi apabila seorang manusia yang dimana dia merendahkan manusia yang lain, meremehkan manusia yang lain, maka di dalamnya ada unsur kesombongan. Al-kibru batul haq wa gamtun nas, dan juga dijelaskan juga di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga siapapun di antara mereka yang mempunyai sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini kalau bukan karena aku nih, lu gak bisa makan. Kurang ajar. Karena Allah yang ngasih kamu rizki. Aduh. Gak boleh seperti itu. Ingat, apapun yang kita milikin semua milik Allah. Kepunyaan Allah. Kapanpun Allah bisa ambil. Ingat, kapanpun Allah bisa Betul, ambil. Gak boleh, gak boleh. Dan kalau memang sebetulnya secara kodratnya juga laki-laki memang sudah kewajiban ya untuk menafkahi ya Bib ya. Aduh, mudah-mudahan segera mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah ya, kita doakan. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang masuk ke Instagram kita dari @kafisha17. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah mau bertanya. Selama saya menikah, suami saya mempercayakan keuangan kepada saya untuk mengatur semua pengeluaran. Setiap hari saya menyisipkan 50.000 untuk kebutuhan saya pribadi. Dan apakah saya salah apabila uang yang saya sisipkan itu kadang saya kirim buat ibu saya yang kini janda dan tidak punya penghasilan karena sudah tua. Tapi saya mengirimkan uang itu tanpa sepengetahuan suami karena takut suami tersinggung. Terima kasih, mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini boleh dijawab sama guru kita Ustaz Syam, silakan Ustaz. Baik, kalau secara normal pasti suami akan ikhlas atau ridho
untuk uangnya diberikan kepada sang mertua yang sudah tidak punya penghasilan, apalagi hidup sendiri dan memang kewajiban gitu ya, kewajiban kita sebagai anak. Jadi kita ini kan anak juga gitu, jadi menantu juga sebagai anaknya. Betul. Namun ternyata tidak semua laki-laki itu dermawan ya. Kalau Betul. laki-laki di samping kita ini Kiai Haji Agus Darmawan jelas namanya ya Kiai. Masya Allah. Jadi tapi ada juga laki-laki yang pelit untuk memberikannya. Maka subhanallah, bolehkah untuk mengambil uang tersebut menyisihkannya? Yang pertama sebaiknya dibicarakan kepada suami. Karena saya rasa lebih tersinggung kalau nggak dikasih tahu. Betul. Lebih tersinggung. Pasti suami lu nganggap gue pelit banget gitu. Sampai-sampai lu nggak ngomong ke gue gitu. Pasti mungkin suaminya akan berpikir begitu. Lebih baik dibicarakan. Kalau suaminya tidak menyetujuinya, barulah boleh secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena di situ adalah dikatakan ada seorang sahabat perempuan meminta izin kepada Nabi ketika suaminya sangat pelit kepadanya. Aduh, Gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan saja, bukan untuk berfoya-foya. Keinginan pribadinya kan bukan untuk berfoya-foya tadi kan, tapi untuk dikirimkan ke orang tuanya. Masya Allah, ya mudah-mudahan bisa dibicarakan baik-baik, bisa dimusyawarahkan. Baik, nah tapi ini saya pernah dengar juga nih, ini bicara soal harta, biar kita katanya hartanya makin banyak, kita mesti banyak-banyak silaturahim katanya. Nah tapi Ustaz Syam benar gak sih ada hadis yang katanya menyuruh kita untuk mengurangi kunjungan ke orang-orang kaya. Nah ini gimana nih, bener gak sih ada hadis kayak gitu? Siapa yang tawadu, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya dan dia meninggi-ninggikan orang kaya karena kekayaannya saja, maka dia kehilangan 2/3 agamanya. Nauzubillah. Dan satu ini. Ya Allah, aduh ini saya jadi penasaran banget nih, soalnya banyak banget nih teman-teman saya yang nanya. Baik jamaah, insya Allah nanti setelah ini kita akan jawab ya. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.